Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Profesor Chairul Nidom Anwar dari UNR dan juga kita mendapat tambahan narasumber ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2P Kemenkes. Assalamualaikum Dr. Siti. Waalaikumsalam, Mas Ardi. Salam sehat dok. Mas. Iya, terima kasih sudah bergabung. Di segmen ini juga kita Dr. Siti akan berbincang dengan Profesor Chairul Nidom Anwar. Beliau adalah Ketua Tim Riset COVID dan Lembaga Riset Profesor Nidom Foundation dari Surabaya, UNER. Nah, kalau saya ke Dr. Siti, bahwa sebelumnya Profesor Chairul menyebutkan bahwa yang paling penting adalah masker, ya, prokes. Saya setuju, ya, vaksin atau tidak vaksin, bahwa prokes harus nomor satu. Kedua, yaitu tadi bahwa imunitas tubuh harus dijaga dan juga makanan, minuman. Tapi yang menarik adalah pernyataan dari Profesor Chairul bahwa vaksinasi akan sia-sia ketika virusnya masih tinggi-tingginya, karena tidak ada jaminan seperti itu Dr. Siti bahwa vaksinasi bisa menyelamatkan kita. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat ya, apa yang kemudian direkomendasikan oleh WHO bahwa tentunya di masa pandemi ya. Artinya kalau kita berbicara pandemi ini kan situasi laju penularan dan virus juga cukup banyak di sekitar kita ya. Tidak mungkin kita mengatakan situasi itu bukan pandemi kalau kondisinya itu biasa-biasa aja. Jadi memang pada kondisi pandemi di mana laju penularan tinggi, kemudian memang konsentrasi virus di sekitar kita banyak. Jadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dari kematian dan keparahan penyakit tadi adalah dengan memberikan vaksinasi. Karena sampai saat ini kan obat untuk COVID-19 belum diberikan atau belum ditemukan. Jadi saya juga sangat setuju bahwa vaksinasi sendiri tidak cukup, karena kita tahu vaksinasi akan bekerja setelah virusnya masuk ke tubuh kita ya. Dan kalau kemudian masih banyak orang yang belum divaksin, itu kan berarti masih sangat memungkinkan untuk di sekitar kita itu banyak orang yang membawa virus tadi. Jadi tentu vaksinasi ini adalah proteksi tambahan di masa pandemi ini. Karena kalau kita sudah vaksin memang tidak ada jaminan untuk tidak terkena, tapi paling tidak mengurangi tadi ya resiko, dampaknya lebih mungkin tidak semasif ketika kita tidak divaksin ya dok ya? Ya, pasti sudah ada proteksi tambahan ya, maksudnya bahwa dengan adanya vaksinasi tadi itu jumlah virus bisa ditekan, gejala juga dikurangi, sehingga tadi kan kita tahu bahwa vaksin ini melindungi 100% kematian dari COVID-19 dan juga tingkat keparahan juga sampai dengan 95% dilindungi melalui vaksin ini. Kalau update sendiri Dr. Siti untuk saat ini, bagaimana vaksinasi berjalan? Targetnya seperti apa? Ya, saat ini kan kita memang tahap kedua daripada vaksinasi, yaitu kepada pemberi pelayanan publik dan para lansia ya. Kalau untuk nakes dan pemberi pelayanan publik ini sudah tercapai 100% untuk vaksinasi dosis pertama, tetapi untuk lansia itu baru 4,2 juta lansia yang tervaksinasi sampai dengan saat ini dari target kita 21,5 juta. Jadi ini memang PR yang cukup besar ya untuk kita bisa menyegerakan vaksinasi kepada para lansia. Tetapi hal ini juga terkait sekali dengan jumlah vaksin ya, karena kita tahu banyak daerah-daerah yang kemudian mengutamakan vaksinnya ini untuk para pemberi pelayanan publik dulu, baru kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain untuk menyasar kepada lansia. Nah, semoga saja di bulan Juli, karena kita tahu jumlah vaksin juga jauh lebih banyak, kita juga sudah memulai vaksinasi tersebut sampai dengan usia di atas 18 tahun. Jadi ini akan lebih memudahkan tentunya para lansia untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi tetap dengan tadi ya dok, bahwa vaksin walaupun sudah divaksin, prokes tetap pakai masker ya dok ya? Betul. Setuju. Iya. Nah kalau saya ke Profesor Chairul, Prof, bahwa vaksinasi mampu. Panggilan ini dok. Kenapa Prof? Panggilannya Nidom. Gitu. Ya silakan Prof Nidom. Kalau kita bicara ya vaksinasi ya, bahwa tadi bisa mengurangi resiko ketika terkena. Jadi ada gunanya Prof ketika ada
kita mendapat vaksin gitu. Bukan berarti tanpa vaksin tadi sia-sia. Bagaimana, Prof? Ya, saya paham tentang Oke. terminologi vaksinasi, karena memang itu yang dituju. Tetapi berdasarkan aspek virus dan kemudian dari situasi pandemi, program vaksinasi yang diterapkan untuk pandemi sekarang kurang pas. Karena apa? Virusnya masih tidak stabil, sehingga dia memungkinkan terjadinya varian-varian baru. Oke. Kemudian, apakah varian-varian baru bisa diikuti oleh vaksin konvensional ini? Ini kan tentunya tidak mungkin bisa diikuti, karena saya melihat di lapangan, saya melakukan pengujian di lapangan terhadap antibodi yang dilakukan terhadap vaksinasi, itu ada masyarakat yang mempunyai titer antibodi tinggi tapi tidak mempunyai daya protektif terhadap varian Wuhan, apalagi terhadap varian Delta ini. Demikian juga ada kelompok masyarakat yang sudah divaksin tidak timbul antibodi, apalagi terhadap proteksinya. Nah, ini kan perlu dilakukan. Kalau memang konsekuen pemerintah mau mengejar herd immunity, harus dilakukan pengujian imunitas ini. Saya memberikan gambaran saja kepada mungkin masyarakat. Peternakan ayam itu tatkala dia melakukan vaksinasi, itu pasti diikuti uji-uji antibodi untuk mengetahui efektivitas vaksin, untuk mengetahui sampai seberapa jauh vaksin itu bisa menangkal suatu virus yang dituju. Kalau ini, saya tidak melihat itu, di mana pihak pemerintah hanya ingin mengejar target per hari 500.000, per hari 1 juta, hanya itu. Apakah suntikan itu menimbulkan antibodi? Itu juga persoalan lain. Nah, kalau timbul antibodi, itu yang saya khawatirkan adalah memicu terjadinya varian-varian baru. Nah, inilah yang, jadi saya lebih sering mengatakan bahwa vaksinasi di tingkat pandemi sekarang, mudorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Baik, Dokter Siti, ini terkait efikasi, bagaimana vaksin ini dapat menangkal tadi corona dan juga variannya yang terbaru yaitu Delta. Anda punya insight soal ini, bagaimana? Ya, WHO sendiri masih merekomendasikan ya untuk kita melakukan vaksinasi dengan vaksin yang ada ya. Yang kedua adalah kita tahu salah satu studi yang dikeluarkan oleh Inggris, Public Health England, itu sudah memberikan bahwa vaksin Pfizer maupun vaksin AstraZeneca yang kebetulan itu 2 jenis vaksin yang dikeluarkan oleh mereka digunakan oleh mereka, itu masih memiliki tingkat efikasi yang baik ya. Artinya kalau kita lihat terhadap varian B1617 atau varian dari India itu 60% ya tingkat efikasinya. Sementara untuk varian dari Inggris atau B117 itu angkanya 66% lebih tinggi ya. Begitu juga dengan Pfizer. Jadi kalau kita melihat, dan WHO kan sudah merupakan ahli-ahli dari berbagai dunia ya, bukan hanya dari satu negara, dan ini merupakan konsensus di mana negara juga diminta untuk mempercepat vaksinasi tersebut. Karena memang tadi dokter dan juga para pemangku bertanggung jawab juga memang patokannya WHO tadi ya, Dok ya, bahwa kita melihat standar yang memang tadi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dengan berbagai praktisi dari berbagai negara seperti itu ya, Dok ya. Iya, dan juga kan sebenarnya kalau kita lihat Badan Penasehat Imunisasi kita atau ITAGI kita juga merekomendasikan hal yang sama, dan ITAGI ini kan juga berdasarkan masukan dari berbagai organisasi profesi ya, artinya dari IDI, kemudian Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, juga perhimpunan-perhimpunan organisasi profesi lainnya ya. Jadi ini sudah cukup untuk memberikan kita dan rekomendasi kepada pemerintah untuk bagaimana upaya-upaya, namanya juga merupakan upaya ya Mas, untuk, karena kan kita belum tahu apa yang paling tepat untuk menghadapi pandemi. Jadi segala upaya, segala perlindungan yang kita bisa berikan kepada masyarakat itu yang diupayakan oleh pemerintah. Kalau terkait ini Dokter Siti, bahwa banyak mungkin ya beberapa masyarakat yang masih ragu untuk vaksin, apalagi terkait dengan beberapa merek vaksin yang banyak menimbulkan efek samping dan juga
tadi ada yang sudah vaksin tapi tetap kena corona seperti itu. Dokter Siti sendiri punya tanggapan apa nih untuk mereka yang mungkin masih skeptis seperti itu? Ya, kita tahu sebenarnya dari awal kita akan melakukan vaksinasi kan kita sudah melihat ada sekitar 5-7% masyarakat yang belum atau tidak mau divaksin. Dan kita juga sebenarnya dari pengalaman melakukan vaksinasi atau imunisasi pada anak-anak ya, seperti kampanye campak rubella, kemudian bulan imunisasi anak sekolah, itu memang ada kelompok masyarakat yang masih tidak mau divaksin. Tapi mungkin kondisinya berbeda dengan saat ini ya. Kita akan terus mengedukasi masyarakat tersebut dan kemudian menyadarkan ya kalau sebenarnya kalau kita divaksin itu kita menyayangi diri kita dan menyayangi keluarga kita. Mengapa? Karena kalau kita divaksin, kalau kita itu adalah tulang punggung keluarga, tentunya kan ini akan memberikan perlindungan. Coba bayangkan, Mas, sudah 55.000 orang yang meninggal dikarenakan COVID-19. Dan kalau kita lihat berapa banyak sih anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya atau kehilangan ibunya. Itu kan berarti sesuatu yang artinya kalau kita sebagai orang tua, kita harus melindungi diri kita dan tujuannya adalah melindungi keluarga kita. Baik, kita ya saya setuju sebenarnya dengan Prof. Nidom juga Dr. Siti bahwa niat kita baik ya, tapi tetap tadi prokes nomor 1, masker, walaupun kita punya pandangan berbeda terhadap vaksinasi, tapi ya tadi kita sama-sama berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga nanti kita ke depannya ini sekarang memang lagi puncaknya, semoga kasusnya bisa melandai dan kita juga bisa duduk bareng lagi, diskusi lagi untuk solusi yang lebih baik. Prof. Nidom, mungkin singkat saja Prof, closing statement silakan. Ya, artinya bahwa Indonesia pernah berhasil meyakinkan pihak WHO bahwa vaksin itu bukan satu-satunya pendekatan pada suatu wabah atau suatu pandemik, yaitu pada saat munculnya waktu itu virus flu burung, di mana pihak internasional mengharapkan Indonesia memonopoli untuk vaksin-vaksin yang itu. Tapi berhasil kita bangsa Indonesia meyakinkan pihak WHO bahwa bukan itu pendekatannya, dan alhamdulillah bahwa tidak jadi dinyatakan sebagai pandemik internasional. Yang kedua, bahwa pandemik ini suka tidak suka, bahwa ini adalah sesuatu yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu, mari kita masyarakat bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia dan di dunia adalah kita bersama-sama untuk mengendalikan pandemik ini. Jadi artinya bahwa kita sepakat tadi seperti Mas Dino katakan bahwa ujungnya adalah di masker, ujungnya adalah di prokes. Maka itulah yang kita harus taati. Jadi masker ini memang agak sedikit mengharapkan kita menjadi adaptasi dengan masker karena memang kita belum terbiasa. Oleh karena itu tidak segan-segannya untuk selalu mengingatkan pada diri kita bahwa mencegah virus masuk ke dalam tubuh itu jauh lebih baik dan jauh lebih arif untuk menyelesaikan pandemi ini. Baik, saya juga sepakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tahu semua dan salah satunya dengan menggunakan masker. Prokes harus diperketat apapun alasannya, vaksin tanpa vaksin, pemirsa ya, itu bukan senjata utama adalah prokes yang ketat dan disiplin. Dr. Siti ya. Baik, terima kasih Dr. Siti dan juga Profesor Hairul Nidom Anwar, sehat-sehat, insya Allah ketemu lagi ya. Doa terbaik untuk bangsa kita ya Prof dan Dok. Terima kasih. Amin. Ya. Baik, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.